Pernahkah kalian merasa sebuah warung makan terlalu ramai untuk ukuran rasanya yang biasa saja? Atau mungkin, kalian pernah merasa sangat ketagihan pada satu tempat, tapi saat makanannya dibawa pulang, rasanya berubah menjadi hambar atau bahkan basi dalam sekejap? Di balik kepulan asap kuali yang menggoda selera, terkadang ada perjanjian gelap yang tidak seharusnya diusik oleh lidah manusia. Namaku Rina. Usiaku baru 20 tahun, dan seperti kebanyakan mahasiswa di perantauan, aku selalu butuh uang tambahan. Itulah yang membawaku bekerja di Bakso Barokah, sebuah kedai bakso yang letaknya terselip di gang sempit namun tak pernah sepi pengunjung. Pemiliknya adalah Pak Danu, seorang pria parubaya yang selalu mengenakan peci kumal dan jarang bicara. Dia terlihat seperti pria tua biasa, tapi ada sesuatu yang ganjil pada matanya. Bola matanya selalu bergerak gelisah, seolah-olah dia sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Tugas pertamaku sederhana, mencuci piring dan melayani pelanggan. Namun, sejak hari pertama aku sudah merasakan ada yang aneh. Suhu di dalam kedai itu selalu terasa panas menyengat, jauh lebih panas daripada suhu dapur normal. Dan bau kuah bakso itu memang gurih. Tapi jika kau menghirupnya lebih dalam, ada semilir bau anyir darah dan sesuatu yang busuk seperti bangkai tikus yang tersembunyi di balik tembok. Rina, ingat satu hal, kata Pak Danu pada malam pertamaku. Suaranya serak, seperti tenggorokan yang jarang dibasahi. Jangan pernah sekali-kali membuka tutup kuali besar yang di pojok itu. Itu bumbu rahasia keluarga, hanya saya yang boleh menyentuhnya. Kalian tahu kan? Rasa penasaran adalah kutukan bagi manusia. Semakin dilarang, semakin besar keinginan kita untuk melanggar. Aku memperhatikan bagaimana Pak Danu bekerja. Setiap jam 12 malam, saat kedai mulai sepi dan hanya menyisakan beberapa pelanggan yang asyik mengobrol, dia akan masuk ke area kuali besar itu. Dia akan mematikan lampu dapur, menyisakan kegelapan yang hanya ditemani cahaya bara api dari kompor. Aku sering mendengar suara aneh dari arah dapur saat itu. Bukan suara sutil yang beradu dengan kuali, melainkan suara cep-cep srup, seperti suara seseorang yang sedang menghisap sesuatu dengan rakus. Lalu diikuti dengan suara desisan panjang. Apa yang sebenarnya dia lakukan di sana? Apakah dia sedang mencicipi masakan? Tapi kenapa harus dalam gelap? Suatu malam, hujan turun sangat deras. Kedai sudah tutup, namun Pak Danu memintaku tinggal sebentar untuk membersihkan gudang belakang karena besok ada kiriman daging besar. Saat aku sedang menyapu, aku melihat Pak Danu keluar dari area dapur dengan wajah yang sangat pucat, badannya gemetar. Dia langsung masuk ke kamar pribadinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Inilah kesempatanku. Dengan jantung yang berdegup kencang, aku melangkah perlahan menuju dapur. Bau anyir itu semakin tajam, menusuk hidung hingga membuatku mual. Aku mendekati kuali besar yang selalu tertutup rapat itu. Tanganku gemetar saat meraih pinggiran tutup kuali yang masih terasa hangat. Satu tarikan nafas, aku membukanya sedikit. Uap panas menyembur keluar, membawa aroma yang membuat perutku melilit. Di dalam kuali itu bukan hanya ada bola-bola bakso dan lemak sapi. Di atas permukaan kuah yang berminyak, aku melihat sesuatu yang putih pucat mencuat. Itu bukan tulang sapi, itu terlihat seperti potongan kain kafan yang sudah menguning dan penuh noda tanah. Sedang apa kamu, Rina? Suara itu bukan berasal dari Pak Danu. Suara itu berat, serak dan seolah-olah bergema langsung di dalam kepalaku. Aku membeku. Perlahan, dari balik bayang-bayang kuali, aku melihat sesosok yang membuat seluruh sendiku lemas. Di sudut dapur yang gelap, berdiri sesosok makhluk tinggi, terbungkus kain kafan yang ikatannya sudah lepas di bagian kepala. Wajahnya hitam legam, dengan mata yang hanya berupa lubang gelap tanpa bola mata. Makhluk itu, yang kalian kenal sebagai pocong, sedang menunduk di atas kuali. Cairan kental berwarna hijau kehitaman menetes dari mulutnya yang membusuk, jatuh tepat ke dalam kuah bakso yang besok akan disajikan kepada ratusan orang. Itulah bumbu rahasianya, penglaris ludah pocong. Setiap tetes ludahnya mengandung sihir yang membuat orang merasa ketagihan, namun sekaligus menghisap energi kehidupan mereka. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, lampu dapur menyala terang. Pak Danu berdiri di ambang pintu dengan tatapan mata yang penuh kebencian. Sudah kubilang jangan pernah membukanya, bisiknya. Sekarang dia sudah melihatmu dan dia lapar.
Pak Danu menjelaskan dengan nada datar yang mengerikan, bahwa setiap 3 tahun, makhluk itu meminta pencuci mulut. Bukan lagi sekedar ludah yang dia berikan, tapi dia meminta nyawa yang masih segar untuk menjaga agar rasa baksonya tetap nikmat. Menurut riset urban legend yang sering beredar di internet, pesugihan jenis ini memang memerlukan tumbal orang terdekat atau orang yang bekerja di tempat tersebut agar kontrak gaibnya tidak putus. Aku mencoba lari, tapi kakiku terasa berat seperti tertanam di lantai semen. Sosok itu mulai melompat kecil ke arahku. Setiap gerakannya diiringi bunyi tulang yang berderak. Bau busuknya kini memenuhi seluruh paru-paruku. "Tolong Pak, saya tidak akan bilang siapa-siapa," teriakku sambil menangis histeris. Pak Danu hanya diam. Dia mengambil sebuah mangkuk kosong dan menyenduk kuah dari kuali besar itu. "Minum ini, Rina. Jika kau meminumnya, kau akan menjadi bagian dari kami. Kau tidak akan merasa takut lagi." Cairan itu terlihat menjijikan, berminyak dan penuh dengan lendir makhluk itu. Aku menepis mangkuk itu hingga pecah berserakan. Dalam kepanikanku, aku meraih sebotol cuka besar di meja dan menyiramkannya ke arah wajah makhluk kafan itu. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman yang memekakkan telinga, asap mengepul dari kain kafannya yang terkena asam cuka. Aku tidak menunggu lama. Aku berlari sekuat tenaga menembus hujan badai, meninggalkan kedai itu tanpa menoleh lagi. Aku tidak pulang ke kos. Aku langsung menuju kantor polisi terdekat. Tapi apa yang bisa aku katakan? Siapa yang akan percaya pada cerita tentang pocong yang meludahi kuah bakso? Keesokan harinya, aku memberanikan diri kembali ke gang itu dengan beberapa teman. Namun kedai bakso Barokah sudah kosong lompong. Tidak ada meja, tidak ada kursi, bahkan kuali besar itu sudah hilang. Tetangga sekitar mengatakan bahwa Pak Danu sudah pindah sejak subuh tadi. Sekarang 1 bulan telah berlalu. Aku mencoba melupakan kejadian itu, tapi ada satu hal yang terus mengganggu hidupku. Setiap kali aku melewati warung makan yang ramai, hidungku selalu mencium bau anyir yang sama. Dan yang lebih mengerikan, setiap kali aku bercermin, aku melihat lidahku perlahan-lahan berubah menjadi keunguan, persis seperti warna ludah makhluk itu. Apakah kalian yakin makanan yang kalian santap siang ini benar-benar bersih? Coba perhatikan koki atau pemiliknya. Apakah mereka selalu terlihat gelisah? Apakah ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki siapapun? Berhati-hatilah, karena mungkin saja kalian baru saja menelan sesuatu yang berasal dari dunia lain. Dan satu hal lagi, tadi malam aku mendengar suara cep-cep serup dari bawah tempat tidurku. Sepertinya dia tidak suka bumbunya tumpah malam itu, dan sekarang dia datang untuk mengambil sisanya langsung dari lidahku.